dapetin rumah pertama tuh tips and triknya gimana sih? Cupi, cuap-cuap sambil ngopi. Halo Sobat IndiHome, kembali lagi di Cupi, cuap-cuap sambil ngopi. Punya rumah di usia muda, pasti keinginan semua orang. Nah, kali ini kita bakalan ngobrolin hal yang seru banget, yaitu tentang rumah pertama. Tentunya bareng pembicara yang cantik-cantik. Nah, di sini saya udah kedatangan Mbak Asti Haruni selaku pemasaran penyelia BNI Cabang Undip. Halo Mbak Asti. Halo. Dan gak kalah cantik lagi, yaitu Mbak Indah Puspita Arum selaku owner dan developer Semarang Realty. Halo Mbak Indah. Oke, apa kabar nih Mbak? Mbak Asti? Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau Mbak Indah sendiri apa kabar nih? Iya baik, alhamdulillah. Nah, buat kamu yang lagi mengusahakan rumah pertama, tentunya topik ini sangat penting banget untuk disimak ya kan. Nah, kita langsung aja nih kepo sama dua Mbak ini tentang gimana sih caranya dapetin rumah pertama tuh tips and triknya gimana sih? Nah, langsung aja ya. Nah, aku mau nanya ke Mbak Indah dulu nih. Nah, di usia muda ini ya Mbak, generasi milenial nih. Nah, kadang kan banyak yang pengen punya rumah pertama, tapi mereka tuh masih bingung, step awal tuh gimana ya buat menentukan, rumah pertama ini langkahnya tuh gimana? Nah, menurut Mbak Indah, menentukan lokasi dulu atau menentukan budget dulu? Jadi kalau untuk, zaman sekarang ya, itu menurut saya lebih ke budget dulu. Oh, Karena gitu. ketika kita sudah menentukan budget, itu akan ada beberapa pilihan lokasi. Oh, gitu berarti budget dulu ya? Ya, budget dulu, Mhm. nanti baru kita milih, budget segitu tuh ada di beberapa lokasi itu mana yang paling sesuai sama yang kita pengenin, Oh gitu. gitu. Tapi bener sih budget dulu karena kan, kalau kita misalnya maunya di Semarang Kota nih, Ya, beda gitu sama, Semarang Kabupaten gitu, iya, beda ya, Mbak, ya. betul. Nah, jadi tips pertama yaitu tentuin budget Budget dulu. dulu, Jadi oke. sebelum yang lain itu satu budget dulu. Oh gitu, siap. Nah budget dulu nih, tapi kalau misalnya tuh kan sekarang properti ya lumayan ya Mbak ya Ya. harganya. Nah di harga properti yang lumayan, kan sekarang generasi milenial pengen banget nih rumah pertama, tapi tenang aja, kalian bisa dengan cara namanya tuh KPR. Nah pada belum tahu kan KPR apa? Nah di Mhm. sini saya juga sama Mbak Asti bakalan jelasin, apa sih itu Mbak KPR? Pada kepo nih sobat Oh, IndiHome iya. semuanya nih. Iya, bagi para apa, milenial, jadi mungkin, jika ingin merencanakan kepemilikan rumah, apalagi rumah pertama, itu Iya, memang, pertama tadi yang disampaikan Mbak Indah adalah menentukan budget, mhm. ya kemudian juga lokasi. Nah, terkait, dengan budget ya sobat muda, nanti, jangan khawatir, jadi kalaupun, kalian belum memiliki dana sebesar budget yang diperlukan, ada BNI yang siap sedia untuk memfasilitasi, membiayai, kredit pemilikan rumah. Jadi nanti dengan syarat yang mudah, kemudian proses yang tidak ribet kan gitu ya, nanti bisa memiliki rumah dengan cara diangsur, tahu-tahu lunas deh. Nah itu dia tuh, itu yang penting. Nah, karena kan milenial ini kan udah tahu nih misalnya udah tahu budget rumah idamannya segini, misalnya 500 gitu. Wah, mikir, "Wah, gede banget, kapan ya rumah Iya, pertama?" Gitu. betul. Tenang aja udah ada solusinya gitu ya dari Mikir BNI. budget nanti Mhm. nggak beli-beli nanti Nah, kan. itu dia, nggak boleh kelamaan juga Iya, mikir ya. Mumpung masih sendiri atau misalnya udah berdua kali ya, Mbak, ya, itu masih pengeluarannya masih sedikit gitu, jadi bisa menggunakan KPR gitu namanya. Nah, jadi nanti bisa dibantu sama Mbak Asti untuk, penggunaan KPR, KPR-nya. betul. Iya. Nah, untuk, manfaatnya sendiri itu KPR apa ya, Mbak Asti ya? Jadi Selain memudahkan gitu? memudahkan ya. Mhm. Jadi memang itu tadi, sebenarnya memang manfaatnya yang paling awal adalah, biar si apa, generasi muda ini biar bisa merencanakan, perencanaan masa depannya lebih, mudah lagi ya. Iya. Jadi langsung bisa difasilitasi dengan kredit,
Kemudian bisa memiliki rumah dengan hanya, DP mulai dari, 10%. Wah, Jadi 10%. nggak usah ini ya, nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah mahal-mahal, cukup dengan DP 10% Anda bisa memiliki rumah idaman Anda, Wah, kira-kira gitu. 10%. Jadi Mhm. 10% nggak harus 100% gitu ya, udah bisa dapat rumah pertama Iya gitu. betul. Ih, udah tunggu apa Mhm. lagi sih, 10% daripada nanti kelamaan jadi duitnya udah kepake ke mana gitu ya, Mbak, ya. Jadi nanti ujung-ujungnya, aduh nyesel kenapa dulu nggak bayar 10% gitu. Oke, berarti manfaatnya tuh, udah bisa 10% pembayaran pertamanya nggak harus Rumah full. komersil gitu Ya, ya. untuk rumah komersil ya Betul itu ya? betul. Oke, kalau untuk yang subsidi itu? Oh, ya udah. Jadi, Mhm, sebagai tambahan pengetahuan teman-teman mhm. ya, jadi untuk, KPR sendiri sebenarnya ada dua kategori, ada di rumah komersil sama rumah subsidi. Jadi dalam rangka masyarakat Indonesia biar lebih sejahtera, itu pemerintah memberikan subsidi terhadap, kepemilikan rumah, yaitu dengan apa? Dengan memberi bunga murah. Oh, Dan gitu. DP ringan. Jadi kalau tadi saya infokan DP 10%, nah kalau subsidi cukup 1% Oh, teman-teman. 1%. 1% dari harga dan itu pun masih dapat subsidi uang muka. Oh, gitu. Nah, Hah? subsidi uang mukanya adalah maksimal 4 juta. Oh, gitu. Nah, Wah, jadi tertarik. 1% dari, harga rumah kemudian Mhm. masih dipotong 4 juta. Nah, itu dari segi DP ya. Iya, Nah, segini ada Beb. lagi kalau untuk yang rumah subsidi itu memang program khusus dari pemerintah, kan Mhm. gitu, ada bunganya 5% itu sampai lunas. Oh, bunganya cuma 5%. Nah, Sampai ya lunas. kurang murah Heeh. apalagi gitu, kurang Kemudian, banyak tidak ada biaya asuransi juga, bebas biaya asuransi, bebas biaya PPN, mhm, kemudian, bebas biaya penalti jika mau melunasi. mhm. Nah, kemudian masih ada lagi provisi 0,5% dan biaya administrasi cukup Rp250.000. Nah, Itu memang khusus ya, nanti mungkin bagi sobat-sobat yang berminat terhadap, mhm, subsidi bisa seperti itu. Tetapi, kalau untuk yang berminatnya komersil nggak iya, apa-apa, tetap nanti mhm. ada bunga-bunga promo bunga murah dan, diskon-diskon biaya-biaya. Iya, Tenang nah, saja, jadi nanti tetap, yang mau membeli tempatnya Mbak Indah masih bisa, iya, apalagi kalau bisa dapat mhm. diskon dari Mbak Indah, Ya, nah itu dia. double-double nanti diskonnya. Iya, nah itu dia. Balik lagi ke generasi milenial atau sobat Mhm. IndiHome di luar sana, kalian pengennya rumah yang mana sih? Yang subsidi atau komersil Iya ya? betul. Monggo terserah kan kita udah punya rumah idaman masing-masing ya, Iya maunya yang betul, mana? sesuai kebutuhan dan kemampuan. Nah, paling penting kemampuan Iya sih, betul. jangan memaksakan Iya, ya. Oke. mhm, Nah, di sini tuh kan kalau saya pernah lihat itu ada KPR yang namanya jangka pendek sama jangka panjang ya, Ibu, ya. heeh, Nah, itu tuh perbedaannya apa ya, Bu, untuk jangka pendek sama jangka panjang itu? mhm. Jadi kan jangka panjang, jangka pendek itu kan, masalah jangka waktu ya, Mmm, jangka waktu, tetapi itu memang disesuaikan dengan, kemampuan kemampuan gitu. bayar, calon-calon, pembeli rumah pertama ini. Nanti kan bisa ada simulasi, seberapa sih dengan pekerjaan saat ini, sumber penghasilan saat ini saya mampunya di berapa. Nah, itu kan menyesuaikan ya. Untuk jangka waktu sendiri maksimal bisa sampai 30 tahun, Oh, tiga sesuai puluh dengan tahun. masa usia pensiun kalau memang YBS pegawai. Iya. Nah itu, kalau mengenai panjang pendek, kalau kita sebagai individu ya, Mhm. saya sendiri gitu, pengennya ya nggak usah lama-lama ya Bu, Iya, pengennya cepet ya, iya, biar cepet lega juga jadi gitu. nanti Mhm, kalau ditotal pun dengan angsuran yang ada pokok dan bunganya, itu kan mhm. kalau yang pendek kan nggak terlalu banyak nanti jumlahnya, Iya, kan betul gitu. betul. Tetapi kalau agak panjang memang relatif ringan, dalam Mhm, perjalanannya relatif ringan. Jadi memang gitu. benar-benar sesuai kemampuan saja, biar kita tuh dalam menjalani, pengangsuran ini, itu tidak terasa. Iya, tidak terasa gitu Iya, ya, Bu. betul. Berarti lebih menguntungkan yang jangka pendek gitu ya ngambilnya? Seharusnya, tetapi Seharusnya kan ya? Mhm. kadang-kadang tidak ini sejalan dengan, ini juga kemampuan kita. Kadang kan Gitu. dari penghasilan memang bisanya 15 tahun Oh, atau bahkan iya 20 betul. tahun ya, Mhm. menyesuaikan aja ya Iya, kan. gitu gitu. Nanti Mhm, sewaktu-waktu para sobat muda ini, dalam perjalanan kreditnya itu mhm. mempunyai eee
rezeki nomplok, Oh dapat iya, warisan gitu, heeh. langsung aja Itu bisa? dilunasi. Oh bisa Heeh, gitu? bisa atau mungkin secara apa ya, sebagian untuk Oh gitu. mengurangi, pokok ya, itu Mhm. bisa. Oh bisa. Fleksibel fleksibel. Nggak harus habis gitu ya jangka Mhm, panjangnya. Nah betul. kalau boleh tahu Ibu kalau jangka pendek tuh kira-kira ada minimalnya nggak sih berapa tahunnya? Kalau tadi kan jangka panjang Heeh heeh. 30 tahun tuh Iya betul maksimal. Nah betul. kalau jangka pendek itu Kalau jangka pendek sih sebenarnya tidak dibatasi ya, heeh, oh tidak nggak dibatasi, dibatasi. heeh, cuman memang jarang sih yang ngambil setahun gitu jarang, Oh heeh. jarang. Paling Heeh, cepet tuh setahu saya gitu iya? ya, itu 5 tahun, Oh paling cepat heeh, 5 tahun. Oh 5 itu, tahun loh. biasanya seperti itu, Ya, kayaknya udah pada nggak sabar nih habis ini. nah, Nah itu heeh, perbedaan jangka panjang sama jangka pendek, tapi lebih, bagusnya jangka pendek ya Ibu ya, gitu. gitu, Nah kalau misal pun ngambil jangka panjang, panjang, tapi mau lunasin cepet-cepet juga bisa, gitu. Jadi dipermudah semuanya, tenang ada BNI ya, Bu. oke. Oke. Nah, ini buat Mbak Indah. Nah, menurut Mbak Indah itu, kan sekarang itu banyak generasi milenial punya, rumah idamannya nih, sendiri-sendiri gitu. Nah, menurut Mbak Indah, tipe rumah ideal untuk pasutri muda itu seperti apa sih, Mbak? Gitu. Jadi buat teman-teman itu kalau misalkan pembelian rumah pertama itu memang, dari saya tuh biasanya paling laris ya Mhm. ibaratnya itu tipenya tipe 36. Jadi tipe Oh, tiga 36. enam itu 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, terus dapur dan ruang tamu gitu. Jadi memang standarnya tuh biasanya tipe 36. Oh, gitu. Yang paling Iya lakunya itu iya, 36, tipe heeh, jadi 36. biasanya pengantin muda, Mhm. pengantin baru gitu yang memang masih butuh space-nya nggak terlalu besar, itu tipe 36 tuh udah Cukup. oke Udah banget oke sih. banget ya, apalagi Iya untuk rumah pertama, iya kan pasutri muda tuh belum punya anak gitu iya ya, masih berdua atau mungkin generasi milenial yang masih sendiri, itu udah iya cocok banget ya, iya, Mbak. Tipe 36 gitu. Jadi 36. biasanya Nah, tipe 36, terus luas tanahnya mungkin ya sekitar 70-an, itu juga sudah cukup sih, oh gitu. gitu. Berarti paling laris di Realty itu juga Iya yang itu, oh berarti jangan-jangan di Semarang Realty banyak anak muda nih. iya, Iya, jangan-jangan iya, mana tahu di sana udah rumah pertamanya di Realty semua jangan-jangan iya, nih. Nah, buat kalian yang pasutri atau mungkin masih sendiri nih, nah bisa tuh tipe rumah yang 36 iya gitu. 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi udah iya cukup banget gitu. Walaupun belum punya anak kan bisa buat ini juga ya kalau ada iya, tamu gitu heeh, ya, Mbak, ya. iya. Nah, di Semarang Realty ada gitu dan rame banyak peminatnya gitu. Nah, untuk kan itu udah tipe rumahnya ya, Iya Mbak. Nah, kalau misalnya kan sekarang juga milenial tuh menurut, aku baca-baca itu, banyak yang lebih memilih ke perumahan. iya. Nah, kalau di Semarang Realty sendiri itu fasilitas yang didapatkan apa aja di perumahannya itu selain keamanan yang 24 jam Iya, ini nih gitu? jadi Mhm. kalau di Semarang Raya itu kan kita memang ada beberapa lokasi, Mhm. gitu. Jadi yang pasti ada di setiap perumahan kita itu pasti ada balai. Oh, Jadi balai. balai kayak untuk pertemuan warga. Jadi kita Mmm, juga, setelah warga menempatin, kita sediakan tempat untuk mereka tuh berkumpul. gitu. Jadi di taman, balai, terus, pos satpam itu juga pasti ada. Iya iya. Jadi untuk keamanan kan ada pos satpam, gerbang, terus Mhm. balai, terus untuk fasilitas yang lain itu kita setiap lokasi kita itu pasti dekat dengan fasilitas umum kayak rumah sakit, Oh gitu, pasar, iya. Nah itu gitu. yang dibutuhkan banget Iya, ya. jadi kita itu Mhm. radiusnya nggak kurang dari 1 kilo lah pokoknya, ke Oh rumah dari sakit, ke mhm. pasar, terus sekolahan, gitu. Jadi memang lokasi kita kan beberapa tempat ya, dan itu Mhm. semuanya itu memang dekat dengan Dekat dengan fasilitas-fasilitas umum itu. nah itu, keunggulannya juga ada balai tadi itu ya. Jadi kan kebanyakan orang-orang di perumahan ini kadang, mereka jarang berkumpul ya. Iya, Nah jadi di Semarang Realty ini disediain balai untuk baik, iya. perkumpulan gitu. Mungkin kalau ada acara bulanan warga gitu Jadi nggak jadi menemukan salah satu, jadi bisa mmm, kumpul di situ, gitu. terus bisa untuk ibaratnya mengakrabkan diri lah antara penghuni baru kan masih muda-muda Iya, biasanya butuh tempat nih, iya betul. untuk kenalan, untuk apa lah itu di balai Iya, itu. kalau silaturahmi itu makin memperlancar rezeki Iya, katanya. Biar cepat-cepat melunasi Nah, permohonan. Iya, nah cocok banget nih buat pasutri yang muda atau mungkin kalian yang masih single, pengen rumah pertama. Nah, salah satunya di Semarang Realty ya, Mbak, ya. Ada berapa lokasi ya, Mbak, ya kita total untuk saat ini ada 7 lokasi, 7 gitu. lokasi. Semarang itu
ada 7 lokasi di Tapi udah pada rame ya? Sudah. Cepet-cepetan gak sih? Iya, udah kerja sama sama BNI Cepet juga. Oh iya, udah kerja sama juga. Gitu, oke. Gas sih habis ini langsung kan. Jadi belinya rumah di Mbak Indah, Iya. BNI yang membiayai. Udah dibantu loh langsung. Iya, oke. Nah, kita balik lagi nih ngebahas KPR tadi. Nah, untuk KPR sendiri kan tadi udah dijelasin sama Mbak Asti ya, ada yang subsidi sama komersil. Nah, kalau misalnya yang komersil tadi boleh nggak Mbak dijelasin lagi? Kan tadi katanya kalau misalnya dapat diskon dari perumahannya lebih menguntungkan lagi. Ada nggak benefit lain selain maksudnya dari subsidi sama komersil tadi gitu? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk subsidi tadi kayaknya udah Udah banyak ya saya iya. jelaskan ya. Kalau komersil itu sebenarnya yang membedakan adalah memang di, harga ya. Jadi kalau harga tuh, untuk saat ini Mhm. untuk yang di, rumah subsidi itu memang maksimal di harga 150-an. Oh, Itu di saat 150 ini ya. jadi kalau harga rumah mungkin sesuai budget teman-teman di atas itu, berarti pilihannya adalah pilihan rumah komersil. Oh, 150 tuh maksimalnya Iya, subsidi ya? maksimal, Oh, memang gitu. udah dibatasi dari ketentuan pemerintah kan Iya, gitu ya. iya. Jadi Tapi nanti kayaknya ini, mhm, sobat IndiHome kayaknya di atas 150. gitu ya. Iya, siap-siap aja rame-rame. Di atas Iya, 150 berarti bisa komersil ya? komersil kan gitu ya. Tapi Mhm. jangan ini ya juga kalau yang komersil juga tentunya banyak kemudahan-kemudahan yang, kami bantulah untuk itu. Jadi tadi DP-nya nanti bisa nego kan gitu ya, mulai Iya. dari 10%, kemudian juga biaya-biaya provisi, administrasi juga nanti biasanya di BNI akan ada promo-promo bunga. Oh, gitu. Oh, Iya, ada bunga. bunga promo itu bisa mulai dari 2,76 bertingkat sesuai Mmm. dengan ada kriterianya sendiri-sendiri, jadi Oh, gitu. gitu. Dan nanti kan untuk yang temannya Mbak Indah memang rencana juga akan kami berikan special rate Mbak. Wah. Nah, Sudah kami sandingkan juga oh, gitu gitu. untuk usulan untuk mendapatkan special rate. Jadi nanti Iya. begitu teman-teman pada berebut untuk pembelian rumah pertama di Mbak Indah, nah BNI udah siap. Iya. Tapi buru-buru ya, karena udah banyak banget ini ya. Cepat sekali Mbak, Nah, itu kan. baru Mhm. buka langsung sold out gitu. Iya, karena mungkin di sini ya kalau anak-anak muda tuh kadang kurang melek juga ada sebagian kali ya. Nah, ini kita membuka mata anak-anak muda yang masih belum melek buat rumah gitu ya, Mbak, ya. Nah, Betul. jadi segera karena selagi masih ada ini stoknya ya, Mbak, ya. Nah, terus tipe rumahnya juga cocok banget buat kalian pasutri atau kalian yang masih sendiri Ya, gitu. Nah, nanti tuh bakalan dapat diskon banyak banget karena BNI sama Perumahan Semarang Realty udah kerja sama kan ya. kita Jadi udah sobat lama. sobat lama, jadi kayak diskonnya bertambah Iya betul. bertambah lagi gitu. Nah, kayaknya udah pada penasaran nih, kayaknya bakalan nanya, "Syaratnya gimana syaratnya gimana?" Nah, Oh, itu betul. gimana tuh Mbak Asti untuk Ya. syarat, bisa, menggunakan KPR tersebut gitu? Heeh. Jadi mungkin, jangan khawatir, jangan pusing-pusing, syaratnya sangat amat mudah sekali. Jadi untuk KPR kalau yang syarat yang harus sediakan oleh teman-teman semua, yaitu adalah, cuman data diri sama data penghasilan. Udah itu Oh, aja, data heeh. diri cuman data Iya, penghasilan. Mungkin data data penghasilan data slip gaji diri gitu ya? data Oh, diri kan KTP, NPWP iya, gitu ya. itu kayaknya udah Heeh, lumrah sih KK ya, data kan diri nggak pasti ribet. mudahlah kan gitu. Mhm, Nah kalau data penghasilan kalau memang kalian memang, bekerja sebagai pegawai, kan mhm. berarti ada slip gaji, surat keterangan kerja, kemudian RC, udah itu aja. Oh, gitu. Mhm, mhm. Berarti ah, cuman 2 ya? Cuman 2 3? 2, Oh, heeh, 2? ada buntutnya dikit-dikit Oh, sih. dikit. Cuman 2 doang syaratnya gitu lah ya. Bener. Nanti kalau misalnya yang di luar kota gitu, maksudnya dia nggak domisili sini gimana itu? Bisa bisa. Jadi kalau Mhm, untuk KPR sendiri itu iya? adalah, dia bekerjanya di mana, kan gitu. Oh, berarti surat keterangan dia kerja itu? Gitu. Oh, nah Atau mungkin ini beli rumahnya di mana, salah satu harus ada yang di sini. oh Heeh, gitu. jadi beli rumah di Semarang atau bekerja di Semarang. Kalaupun beli rumah di Semarang, tempat Mbak Indah belinya Mhm. tapi pekerjaannya di luar kota, bisa. Kan asalkan gajinya tercermin di rekening. Oh, Jadi gitu. masih masih kita bisa lihat
di rekening yang dilampirkan, kan gitu. Nah gitu, syaratnya lama banget ternyata. Aduh, aku jadi mikir nih habis ini. Iya, syaratnya mudah, kemudian Iya. prosesnya juga, tidak lama-lama ya, Mbak. Iya. Jadi seandainya sudah lengkap itu, Mhm. kita itu maksimal maksimal banget 5 hari itu udah harus putus. Oh 5 hari udah putus. Itu udah bisa ditempatin Harusnya rumahnya apa 3 gimana? hari. Oh 3 hari. Keputusan, Oh jadi keputusan. keputusan. Oh gitu. Apakah, apa namanya, KPR permohonannya itu disetujui dan nanti akan melanjutkan dengan, tanda tangan akad, Oh gitu. Oh jual berarti setelah beli. akad ya? Sebelum akad Oh sebelum kan? akad. Iya, sebelum Oh akad. kalau Jadi buat kan nungguin rumahnya itu gimana tuh? nanti kalau udah di ACC dari Mhm. BNI, Mhm. kemudian kan nanti akan ada transaksi dengan pihak Mbak Indah, Mhm. akad ya, tanda tangan jual beli, dan nanti ada serah terima ya Mbak Indah ya, serah Oh gitu. terima, apa namanya, rumahnya, Oh gitu, kunci dan kunci segala lain-lain. macam ya. Mhm mhm. Itu prosedurnya nggak lama gitu. Enggak lama. Tenang aja, gampang banget, cepet Iya. banget gitu. Apalagi yang udah kerja sama kan Iya ya apa, betul. perumahannya sama banknya udah kerja sama jadi makin gampang gitu. Mhm. Dan syaratnya cuma 2 itu. Nah, balik lagi nih kita ngomongin properti nih Mbak Indah. Aku pengen tahu nih, bukan aku aja ya, mungkin sobat Indiom di luar sana pengen tahu nih, kira-kira harga properti di, Semarang Kota itu kisaran berapa sih, Mbak? Gitu. Kalau untuk harga properti ya, itu Mhm. kan memang bervariasi ya. Iya. Sekarang itu kan memang perumahan tuh banyak banget Iya. memang. Kalau untuk di tempat kita sendiri, di Iya. Semarang Realty itu harga propertinya mulai 300 juta aja, Oh, gitu. Jadi mulai 300 dari juta? ya mulai dari 300 juta sampai dengan 1 M pun ada, Oh, gitu. 1 M Jadi juga memang ada? tergantung dari lokasi, gitu Oh, kan. Kita kan gitu. bisa pilih di mana lokasinya, nanti harganya bisa menyesuaikan juga, gitu. Nah, gitu. Jadi nggak ada yang pokoknya sesuai request ya, Mbak, ya? Iya, Dari betul. 300 sampai 1 M Iya, ya di Semarang Realty. Nah, heeh. itu di 7 lokasinya ada Iya, semua jadi tipe yang itu? biasanya kalau yang Mhm. kisaran harga 300 juta itu biasanya daerah Pudak Payung, itu sekitar Oh, 300 gitu. juta. Itu Pudak Payung agak Semarang ini ya? Iya, Oh. ke Ungaran ya? Oh, agak ke Ungaran. Heeh, Oh, iya iya kan arah iya. ke Ungaran. Iya. Kalau untuk yang di sekitaran Ketileng, Banyumani itu Mmm. biasanya range-nya sudah 500. Nah itu dia tadi ya, Iya. gimana ya, tips pertama tuh harus nentuin budget Iya dulu ya, Mbak, ya? betul, jadi budget dulu, nanti Mhm. setelah budget baru kita bisa ngira-ngira nih, kalau Mhm. sekitar ini kita lebih nyaman tinggal di mana. Nah, Karena gitu. kalau Mhm. nentukan lokasi dulu, nanti budgetnya nggak sesuai kan berat. Iya, Jadi bener. memang budget dulu, Iya gitu. iya. Tapi biasanya ada pengalaman nggak Mbak cerita yang datang ke Mbak tuh gimana gitu, yang terpintas sama Mbak yang, "Oh ini menarik nih customer-nya," gitu? Iya, Eee, memang customer kan macem-macem ya, iya memang macem-macem dari usia juga macem-macem juga, iya memang kebutuhan juga macem-macem. Jadi iya biasanya kalau ke kita, itu iya. memang kita tanya pertama budget dulu. Oh, Jadi tetep budget dulu iya, ya? jadi kita biasanya tanya dulu Mhm. kira-kira itu, cari yang harga berapa, Mhm. setelah itu baru kita arahkan ke unit kita yang mana, Oh, gitu. gitu. Dari situ nanti terus survei, setelah survei kita tunjukin legalitas dulu, setelah itu baru Mhm. negosiasi, gitu. Iya iya. Nah, gitu dia. Jadi kayak gampang banget gitu loh caranya ya, Mbak, Iya, ya. Nanti itu kalau misalnya kalian punya budget berapa, tenang aja, nanti Mbak Indah bakalan iya bantuin cari tipe yang mana dan lokasi yang iya mana ya. betul, Karena Semarang Realty ini dia ada di 7 lokasi gitu. iya Jadi bisa nanti disesuaikan sama Mbak Indah iya. ya. Nah, gitu. Oke deh, untuk terakhir Mbak nih, keunggulan dari membeli properti di Semarang Realty tadi selain, tadi kan udah ada balainya. Iya. Nah, terus, yang ada keamanannya 24 jam. Nah, selain itu keunggulannya apa, Mbak, untuk membeli properti di Jadi Semarang yang Realty? spesial di tempat kita, Iya. itu di tempat kita itu bisa custom rumah sesuai keinginan, gitu. Oh, bisa custom Jadi rumah? bisa custom 100% gitu. Jadi mulai dari tata ruang, terus dari bentuk fasad Mhm. rumahnya, terus warna cat, Mmm. keramik semua bisa request, Oh, berarti nggak harus gitu. sama Dan gitu ya? sama, Nah, kadang kan betul. perumahan ada yang kayak Iya, gitu ya. jadi spesialnya kita memang Seragam. itu. Iya. Kita memang menyediakan rumah itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Oh, Jadi iya misalkan iya. teman-teman nih pengen, rumah yang modelnya nggak yang kamarnya jejer-jejer nih, Heeh. pengennya zigzag-zigzag gitu, bisa juga, gitu. Nah, Terus warna juga menyesuaikan selera, pengen iya. putih, pengen apa Cocok banget nih, kan orang-orang milenial nih idenya pada gila-gila iya, semua ya. memang Jadi kita budget heeh, sedikitnya gitu. iya. Jadi rumahnya beda-beda, cuman memang semuanya sesuai selera sama yang penghuninya. Jadi udah Gitu. nggak perlu renovasi lagi, Iya, gitu. tapi sesuai dengan tanah yang Iya, dikasih ya. Iya. Sesuai tipenya gitu.
Nah gitu, jadi buat kalian maksudnya yang sobat IndiHome yang di luar sana yang masih bingung, kita udah bantu nih dari Semarang Realty nih pilihannya. Kalian gak harus maksudnya kalian bisa, "Wah rumah idaman gue harusnya kayak gini kayak gini." Nah itu bisa request Iya gitu. betul, bisa Nah itu keunggulan hanya di Semarang Realty, kayaknya di perumahan lain jarang gitu, Iya jarang, jarang cuma menemukan itu. memang kan repot kalau misalkan request gitu, tapi di tempat kita punya, admin khusus yang request itu sendiri, nanti Gitu. bagian divisi after sales-nya juga sendiri, Oh gitu. gitu. Jadi setiap pembeli itu mintanya apa, itu kita bikinin, gitu. Gitu. Nah, buat kalian yang, maksudnya punya ide-ide yang luar biasa bisa ya Mbak nanti dikonsultasiin, Bisa. "Wah Mbak, aku pengennya kayak gini," Iya, gitu. bisa Bisa kayak gitu. gitu. Bisa ini. Iya, oke. Kata Mbak Indah kalau mau kamarnya zigzag atau gimana gitu bisa ngerjainnya. Kadang nggak mau berdempetan, Bu, kadang maunya pesen ini. Seberangan. Iya, seberangan. Nah gitu, ternyata kita udah sampai di penghujung nih, di penghujung acara. Aduh nggak kerasa banget ya. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, ini yang bener-bener terakhir ternyata Mbak. Nah kan di luar sana banyak banget yang kepengen gitu buat rumah pertamanya. Nah pesan untuk sobat IndiHome yang ingin membeli rumah pertamanya, dari Mbak Asti dulu kali ya. Oh gitu. Pesannya apa gitu biar makin semangat lagi. Oke. Jadi, buat pesen ya buat sobat-sobat, IndiHome dimanapun kalian berada. Jadi, di tahun 2023 ini kalian harus segera ambil langkah berani. Jadi segera aja, melakukan perencanaan masa depan kalian yang lebih cerah, yang lebih terarah dengan pembelian rumah pertama. Ingat, jika Anda ingin membeli rumah pertama, selalu ada BNI yang siap membantu Anda, ya. Syaratnya mudah, prosesnya cepat, tahu-tahu akad deh. Tahu-tahu akad deh. Jadinya tahu-tahu udah nungguin rumah deh. Nah itu dia pesan dari Mbak Asti, dicatat ya gitu, segera gitu. Nah pesannya dari Mbak Indah sendiri apa nih buat sobat IndiHome? Jadi kalau untuk teman-teman, intinya kalau misalkan sudah ada rencana pengen beli rumah itu jangan ditunda. Karena kalau misalkan ditunda itu pasti akan semakin mahal dan lokasinya akan semakin jauh gitu. Jadi segera aja kan ada BNI juga bisa bantu. Nah, jangan ditunda-tunda. Kadang Tunda. iya kadang kebiasaannya tuh, nanti dulu deh, nanti dulu deh. Iya. Jangan tahu-tahu udah berumur berapa gitu. Oke deh, kita udah sampai di penghujung acara. Semoga kalian sobat IndiHome yang lagi mengusahakan rumah pertamanya, semoga segera terwujud ya. Dan makasih banyak buat Mbak Asti, Mbak Indah untuk semua ilmu yang diberikan. Makasih Sama-sama. banyak loh. Nah, semoga Mbak Asti dan Mbak Indah sukses selalu. Amin. Oke, see you next Cupi, cuap-cuap sambil ngopi. Cheers. Cupi, cuap-cuap sambil ngopi.